Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM A1J1242021. Dan teman saya Nur Sutiati dengan NIM A1J1242012. Isa Sania Cahya Aulia dengan NIM A1J1242016. Dan juga Waude Yulianti dengan NIM A1J1242024, kami dari kelompok 5. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kolaboratif kami. Tugas mata kuliah Teknologi Informasi yang berjudul Aplikasi dan Teknologi Informasi yang menunjang kegiatan pembelajaran biologi dan penyusunan skripsi. Baik, pada video kali ini kami memfokuskan pembahasan pada 1. Kriteria pemilihan teknologi informasi. 2. Teknologi informasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. 3. Teknologi informasi yang bisa digunakan dalam penyusunan tugas akhir yaitu skripsi. Baik, untuk pemaparan materi lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan kerja saya. Selamat menyaksikan. Teknologi informasi memiliki peran ganda atau dualisme yang sangat krusial dalam dunia biologi, baik mahasiswa maupun peneliti. Dalam pembelajaran, teknologi informasi ini berfungsi sebagai jembatan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang bersifat abstrak, seperti materi genetika dan proses fisiologi yang rumit, sehingga menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Dalam dunia penelitian, teknologi informasi ini digunakan untuk meningkatkan akurasi data, mempermudah pengelolaan referensi, serta mempercepat analisis literatur ilmiah yang sangat banyak. Tujuannya adalah untuk menciptakan metode pembelajaran yang interaktif sekaligus penelitian yang kredibel dan berkualitas. Namun yang perlu menjadi perhatian bahwa tidak semua teknologi dapat kita gunakan dalam pembelajaran maupun penelitian. Kita harus memperhatikan 8 kriteria utama pemilihan teknologi informasi yang sesuai dengan sisi pendidikan, sisi edukatif, dan sisi sainsnya. Kriteria yang pertama adalah kesesuaian, di mana teknologi informasi yang kita pilih ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ataupun tujuan penelitian yang ingin kita capai. Kriteria yang kedua adalah akurasi, di mana teknologi informasi yang kita pilih ini memiliki konten ilmiah yang valid dan telah terverifikasi. Dan yang keempat adalah interaktif. Teknologi yang kita pilih tentunya mampu mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam eksplorasi fenomena biologi. Kriteria yang keempat adalah umpan balik, di mana teknologi yang kita pilih ini mampu memberikan respon atau evaluasi langsung terhadap proses pembelajaran. Kriteria yang kelima adalah aksesibilitas, di mana teknologi yang kita pilih ini dapat diakses oleh pengguna, baik itu di komputer maupun di HP, dan bisa juga diakses secara offline ataupun gratis. Kriteria yang keenam adalah kemudahan, di mana teknologi yang kita pilih ini memiliki tampilan, fitur, dan navigasi yang sederhana sehingga pengguna mudah untuk menggunakannya. Nah, yang ketujuh adalah keamanan data, di mana teknologi yang kita pilih ini mampu melindungi informasi pribadi pengguna. Nah, dan yang ke-8 adalah integritas, di mana teknologi yang kita pilih ini mampu menjaga keaslian dan keamanan hasil riset yang dilakukan. Hai Sobat Biologi, setelah tadi kita mendengar penjelasan tentang kriteria pemilihan teknologi informasi dan aplikasi dalam membantu proses pembelajaran, saya akan merekomendasikan 3 aplikasi atau platform yang akan membantu calon pendidik atau pendidik dalam melakukan proses pembelajaran biologi. Platform yang pertama yaitu Lab Exchange. Platform ini adalah pusat simulasi sains tingkat lanjut yang dikembangkan oleh Harvard University. Pengguna cukup memilih topik seperti ekstraksi DNA, lalu mengikuti langkah-langkah eksperimen secara virtual menggunakan alat lab digital yang tersedia. Kelebihan dari platform ini adalah akses gratis ke simulasi standar Harvard. Namun memiliki kekurangan pada kompleksitas fitur dan bahasa yang masih didominasi oleh bahasa Inggris. Dampak penggunaan platform ini
pada siswa yang sedang belajar biologi nantinya, yaitu untuk mengatasi keterbatasan alat laboratorium di sekolah. Selanjutnya, siswa bisa memahami konsep molekuler yang abstrak melalui visualisasi proses yang nyata. Contoh aplikasi yang kedua yaitu identifikasi flora menggunakan Planet. Planet adalah aplikasi berbasis citizen science untuk mengidentifikasi tanaman. Cara penggunaannya cukup mudah. Yang pertama, cukup buka aplikasi, ambil foto organ tanaman seperti daun atau bunga, lalu biarkan AI mencocokkannya dengan database dunia. Kelebihannya yaitu sangat akurat dan mudah digunakan di lapangan. Namun, kekurangannya bergantung pada kualitas foto dan pencahayaan yang jelas agar hasilnya tepat. Dampak penggunaan Planet ini yaitu meningkatkan literasi taksonomi siswa. Selain itu, belajar botani tidak lagi sekedar menghafal nama Latin dari buku, tapi langsung berinteraksi dengan biodiversitas di lingkungan sekitar. Aplikasi yang ketiga yaitu Peer Deck atau presentasi interaktif. Peer Deck adalah sebuah add-on untuk menghidupkan suasana kelas. Cara penggunaannya yaitu guru mengintegrasikannya ke Google Slides, lalu menyisipkan slide interaktif di mana siswa bisa menjawab pertanyaan langsung dari HP mereka. Kelebihannya yaitu meningkatkan keterlibatan siswa secara instan. Namun, fitur kreatifnya terbatas pada versi berbayar dan butuh koneksi internet yang stabil. Dampak penggunaan Peer Deck ini yaitu memberikan dampak pada evaluasi yang lebih cepat. Selain itu, guru bisa langsung memantau pemahaman siswa secara real time sehingga tidak ada siswa yang tertinggal. Dengan Lab Exchange untuk simulasi, Planet untuk identifikasi dan observasi, dan Peer Deck untuk interaksi, pembelajaran biologi akan jauh lebih bermakna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi atau teknologi informasi yang dapat membantu mahasiswa dalam penyusunan skripsi. Salah satunya adalah aplikasi Mendeley. Aplikasi ini berguna untuk menyimpan dan mengatur jurnal atau artikel ilmiah, sekaligus membantu pembuatan citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Jadi, kita tidak perlu lagi menulis referensi secara manual. Aplikasi ini memiliki kelebihan, yaitu kelebihan aplikasi ini membuat pekerjaan jadi lebih rapi, bisa diakses di berbagai perangkat karena ada cloud, dan juga bisa digunakan dalam kerja kelompok. Tapi Mendeley juga punya kekurangan, seperti kapasitas penyimpanan yang terbatas, kadang data jurnalnya tidak sesuai dan tetap perlu dicek ulang secara manual. Aplikasi yang kedua yaitu EliCheat yang berbasis AI. Aplikasi ini membantu kita dalam mencari dan merangkum isi jurnal dengan cepat, bahkan bisa mengambil poin-poin penting dari sebuah artikel. Ini sangat membantu untuk mempercepat proses tinjauan pustaka. Kelebihannya lebih mengefisienkan waktu dan tenaga. Tetapi karena berbasis AI, hasil tidak selalu akurat, jadi tetap harus kita cek kembali. Selain itu, penggunaannya juga terbatas karena sistem kredit dan kadang kurang memahami konteks secara mendalam. Yang ketiga, ada aplikasi Scopus, yaitu database jurnal internasional yang sudah terkenal dan terpercaya. Biasanya digunakan untuk mencari referensi jurnal yang berkualitas tinggi. Aplikasi ini memiliki kelebihan, yaitu sumbernya kredibel, bisa melihat perkembangan penelitian dan memiliki fitur pencarian yang lengkap. Namun memiliki kekurangan, yaitu aksesnya tidak gratis, harus menggunakan akun institusi dan tampilannya cukup rumit untuk pemula. Dengan menggunakan ketiga aplikasi ini, kita bisa lebih mudah dalam mencari referensi, mengelola sumber, dan menyusun penelitian dengan lebih baik. Baik, berikut ini adalah kesimpulan dari pembahasan atau materi yang telah kami sampaikan. Integrasi teknologi informasi adalah kunci untuk mencapai efisien dalam belajar dan ketajaman dalam meneliti aplikasi seperti Lab Exchange, Mendeley, dan Scopus, membantu mahasiswa pendidikan biologi menjadi akademis yang adaptasi dan profesional. Penggunaan
TI atau teknologi informasi harus dibarengi dengan pemahaman kritis dan etika akademi yang kuat. Sekian dari kami, semoga materi ini bisa menjadi bekal untuk kita semua agar lebih bijak dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi di dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.